Berita bagus bagi skuad PSMS Medan. Wah, ini berita bagus juga bukan hanya kepada skuad PSMS Medan, tapi juga kepada seluruh supporter PSMS Medan. Bukan apa-apa guys, memang ini nggak bisa juga sih kita bahagia di atas penderitaan orang lain ya kan. Tapi yang jelas setelah aku tadi dapat kabar ya, jadi diinfokan bahwasanya legion asing daripada Sriwijaya yaitu Cenco itu katanya meninggalkan Sriwijaya FC karena ada panggilan dari Raja Butan. Nah, ini kan Cenco ini kan pemain sangat vital ya, pemain yang paling berkontribusi di tubuh Sriwijaya. Nah, dengan kehilangan Cenco pasti otomatis akan mengurangi lini serang atau lini kekuatan daripada Sriwijaya FC. Nah, ini Cenco kalau aku baca di berita ini dibilang bahwasanya sebenarnya ada beberapa gosip ya yang mengabarkan tentang berita Cenco. Gosip yang pertama itu bahwasanya dibilang bahwasanya Cenco itu dengan Sriwijaya belum mendapatkan respon ya. Jadi belum ada respon positif untuk terkait dengan kontrak. Jadi katanya di sini dibilang dari sumber yang pertama aku dapatkan, striker Cenco angkat koper malam ini, manajemen Sriwijaya FC slow respon. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya ini slow respon sehingga tidak memperpanjang kontraknya si Cenco. Nah, ini berita yang aku dapat sekitar 11 jam yang lalu. Tapi beberapa jam kemudian ada berita terbaru tentang berita si Cenco ini, bahwasanya Cenco sebenarnya itu dengan Sriwijaya sudah teringat kontrak. Sudah ada kontrak ya. Jadi manajemen Sriwijaya itu juga udah memberikan klarifikasi guys ya, bahwasanya striker Butan kapten timnas Butan ini sebenarnya udah kontrak sama Sriwijaya, udah ada teken kontrak lah dengan Sriwijaya. Nah, jadi dibilang di sini, ini Cenco ada tugas dari negaranya, ungkap Direktur Teknik PT SOM atau Sriwijaya Optimis Mandiri. Jadi Indrayadi selaku manajemen pengelola Sriwijaya FC kepada Sri Puku. Nah, jadi di sini Indrayadi membantah ya, informasi yang menyatakan bahwa Cenco itu tidak ada kepastian perihal kontrak. Nah ya, jadi dia itu membantah karena sebenarnya Cenco dengan Sriwijaya sudah ada kontrak. Hanya saja tidak ada kepastian apakah bakal kembali ke Palembang lantaran belum mendapatkan tapi belum dapat kepastian apakah nanti dia bisa main atau tidak. Yang jelas Indrayadi selaku ini tadi ya, dia itu bilang bahwasanya perihal hoax atau berita-berita yang menyatakan bahwa tidak ada kepastian kontrak antara Cenco dengan Sriwijaya itu ternyata tidak benar, karena sebenarnya sudah ada kontrak. Yang jadi tidak pasti ini adalah bagaimana nanti Cenco, apakah Cenco bisa bermain atau tidak, karena saat ini Cenco sudah mengantongi tiket dari Citylink dari Sriwijaya ke Jakarta, dan akan dari Jakarta nanti akan langsung ke Butan guys, dari Indonesia langsung ke Butan. Nah, nanti ini jadi PR besar juga bagi skuad Sriwijaya dalam menghadapi PSMS. Walaupun PSMS sebenarnya juga dalam keadaan terpincang ya, dalam artian terpincang ini tidak dalam performa terbaik ya, tidak dalam penampilan terbaik. Sriwijaya juga mungkin masih sama ya. Kalau aku lihat ini manajemen Sriwijaya PSMS beda tipis sih, 11-12. Jadi yang cocok itu sebenarnya main ini yang ditandingkan itu bukan Sriwijaya PSMS pemainnya, bukan, tapi manajemen PSMS dan manajemen Sriwijaya. Jadi dia bilang di sini, kontrak sudah ditandatangani, jelas Indrayadi katanya. Ia mengatakan harus memaklumi posisi si Cenco. Kenapa? Dia tidak bisa menolak panggilan Raja Butan katanya untuk diberikan penghargaan dari negara. Nah, jadi ceritanya Cenco ini kan mau diberikan penghargaan sama negaranya, sama rajanya gitu ya kan. Nah, jadi dia sebagai rakyat ya kan, bayangkan dong misalnya Presiden Jokowi manggil kita gitu kan gak enak juga tuh misalnya kita nggak datang atas panggilan itu. Nah, itulah yang mungkin yang dialami Cenco, dia dipanggil sama raja mau diberikan award, sayang juga dia kalau misalnya nggak datang, apalagi dia kan sebagai rakyat Butan yang baik ya kan. Baru juga dibilang kita sudah hubungi orang Butan tapi tidak bisa karena rajanya yang memanggilnya. Cenco juga takut dipanggil rajanya pas kita mau menghadapi PSMS pula nih, kata Indrayadi. Soal kontrak Cenco nggak masalah, udah deal dan udah perpanjangan pungkasnya. Nah, ini kata Indrayadi. Nah, jadi ini kabar baik bagi skuad PSMS Medan yang mana nanti akan bertandang ke kandang Sriwijaya di Jakabaring. Karena apa? Karena dua legion asing mereka
ya, satu yang kartu merah, satu lagi Cenco, ini bakalan absen di derby Andalas kali ini guys. Nah ini PSMS wajib mengambil keuntungan dari tidak adanya dua legion asing mereka, dua andalan mereka ini. Karena dengan kayak gini pasti ada ketumpulan di lini serang atau lini depan daripada Sriwijaya. Tapi kita juga tidak boleh remeh. Tidak boleh remeh, tidak boleh terlalu mandang sebelah mata, mentang-mentang mereka tidak ada lini pemain asingnya, sehingga kita jadi antah berantah mainnya, jangan. Apalagi ingat, lihat tuh Persiraja Banda Aceh, mereka itu bahkan sering menang tanpa pemain asing dulu. Pemain lokal mereka itu lebih top tier, lebih kinclong mainnya. Nah jadi itu harapan kita juga, nanti PSMS mau ada pemain asing atau enggak, maunya kita tetap jos gitu ya kan. Apalagi ada Jose dengan Kim. Memang Jose Valencia ini banyak kali peluangnya, tapi banyak kali kehilangan bola ya kan. Banyak kali miss peluang, kehilangan daripada peluang, gagal mengkonversi gol setiap peluang-peluang itu. Kim juga angin-anginan ya. Memang di awal-awal pertandingan dia tetap, mungkin rusaknya Kim itu saat lawan Semen Padang aja sih. So far dia udah bagus juga sih mengawal ini pertahanan kita. Nah ini pasti kasihan juga nih untuk pemain-pemain Sriwijaya atau supporter Sriwijaya, pasti kecewa kan, karena mereka itu berharap nanti di laga terakhir lawan PSMS ini mati-matian. Tapi apalah dikata, beginilah yang terjadi. Jadi kita mesti pasrah hadapi, tapi kita tidak tahu juga bola itu bukan matematika, bola itu bundar. Jadi kita nggak bisa kita prediksi, oh mereka nggak ada pemain inti jadi kita bisa menang dengan mudah, tidak. Karena bisa jadi nanti meskipun tanpa Cenco atau Yeven, bisa jadi mungkin di situ ada pemain lokal mereka yang betul-betul ingin membuktikan diri bahwasanya striker lokal itu nggak kalah loh dengan striker asing. Nah ini jadi ajang pembuktian diri bagi skuad Sriwijaya FC. Nah di sini aku baca nih ada beberapa komen dari supporter Sriwijaya. Payo lah, oh pertandingan terakhir ini uji kalau kita menang lawan Medan poin 4 kita dibalik ke ado bae drama nih meningke palak bae. Coba nih orang-orang wong kita mari translatekan ya. Tapi kalau aku prediksi, mananya ini pertandingan terakhir loh ini weh, masa kita gitu lah kalau aku lihat ya. Intinya kecewa kata dia. Jadi kiro-kiro Cenco pacak main ndak tanggal 17 nih. Jadi itu yang paling penting, apakah Cenco ini bisa main nggak tanggal 17, kan itu sebenarnya. Semoga lolos biar bisa main lagi di babak 12 besar. Sebenarnya nggak mesti main, kalau masalah main lagi PSS Sriwijaya bakal main lagi. Bedanya yang menang nanti akan main di babak 12 besar, yang kalah nanti babak di playoff degradasi, sama-sama main. Krisis lini depan ini Meknyo katanya, lah dikasih kesempatan lebar malah disia-sia ke manajemen. Mana nih klarifikasi awak buntu kau tuh? Seandainya Nyo B lolos terus berharap dek ke semifinal dengan pemain seado Nyo B, nak kontrak pemain baru duet Nyo. Wah itulah dia, pokoknya ayo Laskar Wongkito, mari translatekan apa ini. Tapi kalau yang kulihat mereka sedang galau, kecewa, dan harap-harap cemas ya. Kenapa? Karena dua andalan legion asing mereka belum bisa turun, belum ada kepastian. Kalau satu udah pasti Yeven nggak akan main, tapi Cenco ini kan belum tahu apakah bisa main apa nggak nanti di tanggal 17. Seperti itu guys. Nah di sini juga PSMS nih dilansir dari website ya. Nah di sini dibilang bahwasanya PSMS mulai diragukan juga sama pendukungnya, karena ini aku dapat dari Bola Hita ya. Di sini disampaikan oleh ex manajer PSMS Medan yang bernama Benny Tomasoa. Dia bilang bahwasanya saya tidak habis pikir dengan PSMS ini kan. Kenapa dia nggak habis pikir? Dia bilang gini, kemarin-kemarin kita itu belum pernah kalah ya, masih ada seri dan belum pernah kalah dan ada menang juga. Tapi kenapa kita ganti pelatih gitu kata dia. Baru kita udah kalah nih, udah gitu sering imbang terus jarang menang, tapi kenapa kita adem-adem aja ya nggak ganti pelatih? Itu kata dia ini. Ada apa ya? Kali ini mereka fatal soal pelatih. Nah ini kata Benny Tomasoa selaku ex manajemen PSMS, dia bilang tuh. Kemarin belum pernah kalah, manajemen ganti pelatih. Sekarang udah kalah dan sulit menang, manajemen diam aja. Ada apa ya? Kali ini mereka fatal soal pelatih. Nah itu kata daripada Benny Tomasoa ex manajer PSMS. Nah kita selaku supporter PSMS, kita hanya bisa mendukung, mendoakan yang terbaik untuk PSMS. Semoga
Manajemen PSMS diberikan kemudahan, pemain PSMS diberikan kesehatan, semuanya kekuatan sehingga bisa nanti mencuri poin atau menang di kandang Sriwijaya untuk memastikan lolos babak ke-12 besar. Oke, pokoknya komen di kolom komentar guys, gimana pendapat kalian tentang peluang PSMS dan peluang Sriwijaya untuk lolos ke babak 12 besar Liga Pegadaian, Liga 2 Liga Pegadaian, Pegadaian Liga 2. Nah, gitu. Oke guys ya. Mantap.